Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak atau social distancing. Ya, alangkah baiknya sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, langsung aja materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai limit fungsi. Ya, definisi limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah bentuk fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Ya, di sini ada teorema limit utama dan ada juga sifat-sifat limit fungsi aljabar. Ya, untuk teorema limit utama ada 7. Ya, dan untuk sifat-sifatnya ada 9. Dapat dilihat di sini. Berikutnya, macam-macam metode penyelesaian limit aljabar. Ada beberapa metode atau cara penyelesaian untuk limit aljabar. Di antaranya yaitu bisa dengan menggunakan metode substitusi, bisa dengan menggunakan metode pemfaktoran, bisa juga menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Berikut akan saya jelaskan metodenya satu persatu. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi hanya akan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Sebagai contoh yang pertama, ya, limit x-nya menuju atau mendekati 1 dari fungsi 3x kurang 1 sama dengan, ya, kita substitusikan x menuju 1-nya pada fungsi 3x kurang 1, mana menjadi 3 kali 1 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1, hasilnya adalah 2. Sehingga nilai fungsi limit aljabarnya yaitu lim x-nya menuju 1 dari fungsi 3x kurang 1 sama dengan 2. Berikutnya yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan apabila metode atau cara substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak bisa terdefinisikan. Artinya 0/0 itu berarti tidak bisa terdefinisikan. Sebagai contoh yang kedua, lim x menuju 2 dari fungsi x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2. Ya, coba kita substitusikan nilai x menuju 2-nya, maka menjadi 2 pangkat 2 kurang 4 dibagi 2/2 sama dengan 4 kurang 4 per 2 kurang 2, hasilnya 0/0, di mana 0/0 ini merupakan tidak bisa terdefinisikan atau hasilnya adalah tak hingga. Karena hasilnya 0/0, maka kita memakai metode pemfaktoran yang digunakan dengan cara menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Ya, sini dapat dilihat lim x menuju 2, ya, dari fungsi x kuadrat kurang 4 dibagi x kurang 2 sama dengan lim x menuju 2, ya, x kuadrat kurang 4 dapat kita faktorkan menjadi x tambah 2 dikali x kurang 2 dibagi x kurang 2, sehingga x kurang 2-nya untuk pada pembilang dan x kurang 2 pada penyebut habis dibagi, sehingga menjadi lim x menuju 2 dari fungsi x tambah 2. Substitusikan x menuju 2-nya pada fungsi x tambah 2, sehingga menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, nilai limit fungsi aljabar
pada soal tersebut adalah 4. Berikutnya saya tambah contoh soal biar lebih mudah dipahami. Contoh yang ketiga, tentukanlah nilai limit fungsi aljabar dari limit di bawah ini. Lim x menuju 5 ya, dari fungsi 3x kuadrat kurang 10x kurang 25 dibagi x kuadrat kurang 25. Pembahasan. Kita coba dengan substitusi terlebih dahulu. Ya, kalau disubstitusikan x menuju 5-nya pada soal 3x kuadrat kurang 10x kurang 25 dibagi x kuadrat kurang 25 sama dengan 3 kali 5 kuadrat dikurang 10 kali 5 dikurang 25 dibagi 5 kuadrat kurang 25. Hasilnya adalah 0/0. Nah, karena hasilnya 0/0, maka kita memakai metode pemfaktoran yang digunakan dengan cara menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya. Maka menjadi lim x menuju 5 dari fungsi 3x kuadrat kurang 10x kurang 25 dibagi x kuadrat kurang 25 sama dengan lim x menuju 5 dari fungsi 3x kuadrat kurang 10x kurang 25 dibuat dalam bentuk pemfaktoran menjadi 3x tambah 5 kali x kurang 5. Kemudian x kuadrat kurang 25 dibuat dalam bentuk pemfaktoran menjadi x tambah 5 dikali x kurang 5. Sehingga lim x menuju 5 itu menjadi 3x tambah 5 dibagi x tambah 5. Karena x kurang 5-nya pada pembilang dan x kurang 5 pada penyebut habis dibagi. Ya, kemudian kalau udah seperti ini bentuknya, dapat kita substitusikan nilai x menuju 5-nya. Ya, menjadi 3 kali 5 tambah 5 dibagi 5 tambah 5. Hasilnya adalah 20/10 atau dapat disederhanakan menjadi 2. Jadi, nilai limit fungsi aljabar dari soal tersebut adalah 2. Berikutnya yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Metode mengalihkan dengan faktor sekawan digunakan pada soal limit berbentuk akar. Ya, sebagai contoh yang keempat, tentukanlah nilai limit di bawah ini. Lim x-nya menuju 3 dari fungsi 9 kurang x kuadrat dibagi 4 dikurang akar x kuadrat tambah 7. Pembahasan. Lim x menuju 3 dari fungsi 9 kurang x kuadrat dibagi 4 kurang akar x kuadrat tambah 7 itu dapat kita buat menjadi lim x menuju 3 9 kurang x kuadrat dibagi 4 kurang akar x kuadrat tambah 7 dikali dengan 4 tambah akar x kuadrat tambah 7 dibagi 4 tambah akar x kuadrat tambah 7. Ya, kebalikan dari ini. Kalau ini dikurang, maka di sini ditambah. Sehingga bentuknya menjadi lim x menuju 3 itu 9 kurang x kuadrat dikali dengan 4 tambah akar x kuadrat tambah 7. Kemudian 4 kali 4 itu 16. Kemudian negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Dan akar x kuadrat tambah 7 dikali akar x kuadrat tambah 7 itu menjadi x kuadrat tambah 7, akarnya hilang. Kemudian lim 9 lim x menuju 3 9 kurang x kuadrat dikali 4 tambah akar x kuadrat tambah 7 dibagi 16 kurang x kuadrat kurang 7. Ya, maka 16 kurang 7 ini bisa kita sederhanakan sehingga bentuknya menjadi lim x menuju 3 dari fungsi 9 kurang x kuadrat dikali 4 tambah akar x kuadrat tambah 7 dibagi 9 kurang x kuadrat, dimana 9x kuadratnya pada pembilang dan 9 kurang x kuadrat pada penyebut habis dibagi, sehingga menjadi lim x menuju 3 dari fungsi 4 tambah akar x kuadrat tambah 7. Sehingga hasilnya yaitu disubstitusikanlah x menuju 3-nya pada fungsi 4 tambah akar x kuadrat tambah 7. Bentuknya menjadi 4 tambah akar
3 kuadrat tambah 7. Maka sama dengan 4 tambah akar 16. Akar 16 adalah 4. Maka 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Jadi nilai limit fungsi dari soal tersebut adalah 8. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai limit fungsi aljabar dengan 3 metode, yaitu substitusi, kemudian pemfaktoran, dan mengalihkan dengan faktor akar sekawan. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Di sini saya ada latihan 2 soal, bisa anak-anak kerjakan semuanya di aplikasi Psikologi. Ya, tetap tanamkan karakter disiplin, percaya diri, berpikir kritis, teliti, pantang menyerah, dan jujur. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.